Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak dosen mata kuliah pengantar teknik perkapalan, Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ariel Safadilah dengan NPM 21066348875 selaku mahasiswa kelas mengantar teknik perkapalan 01, yang dimana hari ini saya akan memaparkan video dan juga presentasi rangkuman mengenai materi pengantar teknik perkapalan yang sudah saya jalani dan saya pelajari selama 1 semester ini. Langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu adalah jenis kapal yang dibagi berdasarkan fungsi kapal. Yang dibagi menjadi 3, yaitu adalah commercial vessels, di mana jenis kapal ini lebih ditujukan untuk fungsi komersial seperti kapal pesiar, kapal tanker, ataupun kapal kargo. Kemudian yang kedua adalah industrial vessels, yang di mana kapal ini memiliki tujuan atau fungsi yang lebih ditujukan kepada aktivitas industrial yang terjadi di kehidupan kelautan dan juga kemaritiman, seperti kapal keruk, kapal nelayan ikan, ataupun kapal pengeboran. Kemudian yang terakhir adalah service vessels, di mana jenis kapal ini memiliki fungsi yaitu menjadi alat bantu dalam penunjang aktivitas pelayaran dan kemaritiman. Seperti contoh adalah pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa itu merupakan kapal pemadam yang dapat membantu apabila terjadi suatu kebakaran di atas laut. Dan juga kapal bantu penyelaman merupakan salah satu yang termasuk dalam jenis service vessels. Selanjutnya, jenis kapal yang dibedakan berdasarkan gaya apung. Dapat kita lihat di sini bahwa kapal yang memiliki gaya apung aerostatic support dapat mengapung di atas air yang dilakukan dengan gaya dorong udara yang terdapat di bawah kapal yang memiliki gaya dorong yang cukup besar sehingga dapat membuat kapal mengapung di atas air, dan cenderung kapal yang menerapkan aerostatic support cenderung memiliki berat kapal yang ringan dan juga memiliki kecepatan yang tinggi. Untuk konsep hydrodynamic support, kapal ini menggunakan hukum hidrodinamika yang dimana setiap benda bergerak dapat menciptakan aliran non-simetris yang akan menimbulkan gaya angkat seperti contohnya pada pesawat. Hydrodynamic support sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hydrofoil dan juga planning hull, di mana hydrofoil dapat memiliki tugas ataupun dapat memiliki manfaat yang dapat membuat aliran non-simetris sehingga dapat timbulnya gaya angkat untuk mengangkat kapal. Sedangkan untuk planning hull adalah bentuk lambung kapal yang berbentuk seperti huruf V yang menyebabkan aliran non-simetris juga dan menyebabkan adanya gaya angkat yang terjadi pada kapal. Yang ketiga adalah hydrostatic support, di mana hydrostatic support adalah teknologi paling kuno dan sistem paling kuno karena sebagian besar lambung kapal tercelup dalam air. Dan juga hydrostatic support sendiri juga masih menganut hukum Archimedes sebagai kemampuan mengapung di atas airnya. Kemudian adalah jenis kapal yang dibagi berdasarkan jenis lambung kapal. Planning hull sendiri merupakan jenis lambung kapal yang cenderung berbentuk V ataupun merupakan kontak plat datar dengan air yang sehingga memiliki daya angkat yang besar dikarenakan oleh gaya tekan air ke bawah juga besar. Berbeda halnya dengan displacement hull yang lambung kapalnya cenderung lebih full melengkung sehingga gaya angkat yang dilakukan tidak maksimal. Karena gaya angkat mengikuti salah satu faktornya, yaitu adalah lambung kapal, bentuk lambung kapal yang cenderung melengkung. Dan juga semi displacement hull merupakan teknologi atau kombinasi antara jenis lambung kapal planning hull dengan displacement hull. Kemudian selanjutnya adalah institusi perkapalan, yaitu IACS,
yang merupakan International Association of Classification Societies, yang dimana organisasi nirlaba ini menyatukan badan klasifikasi dari negara-negara di seluruh dunia untuk menetapkan persyaratan dan standar teknis minimum untuk badan klasifikasi pelayaran dan perdagangan. Untuk tugas-tugas dari IACS sendiri, tidak jauh dari menetapkan dan memelihara standar untuk konstruksi dan klasifikasi kapal, struktur lepas pantai, mengawasi bahwa konstruksi sesuai dengan standar atau tidak, dan juga melakukan survei rutin terhadap kapal yang beroperasi apakah memenuhi sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Yang kedua, institusi perkapalan adalah IMO, yang dimana IMO bergerak di bidang keselamatan laut, Organisasi Maritim Internasional, atau dulunya dikenal sebagai International Governmental Maritime Consultative Organization atau IMCO, yang merupakan badan non-konstitusional yang berwenang untuk mengesahkan undang-undang dan mengambil keputusan atas negara. Selanjutnya untuk konvensi perkapalan sendiri, ada namanya Flag of Convenience yang terjadi di Panama pada tahun 1916 dan juga Liberia pada tahun 1948. Kemudian ada SOLAS, yaitu International Convention on the Safety of Life at Sea, MLC yaitu Marine Labour Convention, dan ISPS Code adalah International Ship and Port Facility Security. Selanjutnya adalah tahap perancangan kapal, di mana tahap perancangan kapal sendiri terbagi menjadi 3 tahap, yaitu konsep desain, preliminary design, dan detail design, di mana tujuan utama dari perancangan kapal tersebut tidak jauh antara kapal dapat memenuhi kriteria sesuai dengan pesanan pemiliknya, dan juga kapal dapat dibuat secara efisien dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga dapat memiliki umur hidup yang panjang, serta dapat berguna bagi semua pihak. Yang dimana diawali tahap perancangan kapal yaitu adalah dengan konsep desain, yang dimana konsep desain ini sangat berpengaruh terhadap kapal itu sendiri, mulai dari biaya operasional, performa kapal, maupun hingga mempengaruhi daur hidup kapal. Sehingga tujuan dari konsep desain ini adalah mendapatkan ukuran-ukuran dan besaran kapal secara umum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau dimaukan atau yang pemiliknya ingin mau, sehingga masuk dalam kriteria badan klasifikasi. Kemudian adalah preliminary design, yaitu untuk arsitek perkapalan ataupun perancang ataupun insinyur perkapalan dapat mewujudkan konsep desain yang sudah dibikin dan disetujui untuk menjadi beberapa gambar teknis dan teoritikal untuk perhitungan dan analisis dengan membuat model kapal dan juga simulasi menggunakan desain spiral. Nah, dalam preliminary design biasanya terdapat bentuk-bentuk seperti bentuk lambung, konstruksi, general arrangement, estimasi titik berat dan metasentra, perhitungan hidrostatik, stabilitas, perhitungan hambatan propulsi, dan juga sistem-sistem penunjang kapal. Kemudian detail desain sendiri, detail desain merupakan desain yang merupakan tahap final dari perancangan tersebut, yang dimana saat tahap ini komponen struktur kapal dan gambar pemasangan atau konstruksi akan dibuat. Kemudian selanjutnya adalah bagian-bagian kapal, yang dapat kita lihat bahwa bagian kapal secara umum yaitu satu adalah smokestack atau cerobong yang biasa diletakkan pada atas bagian kapal. Yang kedua adalah buritan atau bagian belakang kapal yang biasa disebut sebagai ekor kapal. Yang ketiga adalah propeller dan kemudi yang terletak di belakang bagian bawah kapal. Kemudian ada port side yang terletak di sebelah kanan yang dikenal dengan nama starboard. Yang kelima ada jangkar yang terletak di depan kapal. Yang keenam ada bulbous bow yang terletak di ujung depan bawah kapal. Dan yang ketujuh ada haluan yang terletak pada ujung depan atas kapal. Dan geladak merupakan beranda kapal di mana kita melakukan aktivitas kelautan kemaritiman di atas kapal. Dan untuk anjungan sendiri merupakan sebutan untuk bangunan di atas kapal. Dapat kita lihat bahwa panjang kapal dibagi menjadi 3, yaitu length between
perpendiculars atau LBP, yang diukur antara kedua garis tegak buritan dan haluan. LWL, length on waterline, yang diukur dari jarak mendatar antara ujung garis muat air yang diukur dari titik potong tinggi buritan hingga titik potong tinggi haluan. Kemudian yang terakhir ada LOA, yaitu length overall, yang dimana diukur dari ujung buritan kapal hingga ujung haluan kapal. Kemudian dapat kita lihat lebar kapal, yaitu breadth atau disimbolkan dengan huruf B besar, yang dimana lebar yang merupakan lebar yang direncanakan dan diukur jarak mendatar dari gading tengah, yang diukur pada bagian luar gading itu tidak termasuk dari tebal plat lambung. Kemudian ada BWL atau breadth on waterline, yang dimana lebar yang terbesar yang diukur pada garis muat. Kemudian ada tinggi kapal atau depth, yang disimbolkan dengan huruf A besar, yaitu adalah tinggi terendah ledak. Kemudian, pada bagian-bagian kapal terdapat koefisien-koefisien seperti koefisien garis air, yaitu CWL, koefisien midship jam, koefisien blok CB, dan koefisien prismatik CP yang dibagi menjadi dua, yaitu untuk koefisien prismatik panjang adalah CPH, dan untuk koefisien prismatik tegak adalah CPV. Selanjutnya adalah fluid force. Fluid force sendiri merupakan gaya fluida yang dibahas dalam mekanika fluida dan juga memiliki keterkaitan terhadap hidrodinamika yang terjadi akibat adanya sebuah pergerakan dari kapal dan menimbulkan aliran fluida yang dimana akan muncul yang namanya fluid force. Sehingga fluid force dapat diartikan sebagai gaya yang timbul oleh bagian kapal yang tercerup oleh fluida sehingga terjadinya adanya pergerakan yang dikarenakan oleh pergerakan kapal. Dan komponen penyusun gaya hambat pada kapal dibagi menjadi tiga, yaitu tahanan gesek atau friction resistance, tahanan gelombang yaitu wave making resistance, dan juga tahanan hambatan appendage resistance. Kemudian ada stabilitas kapal, yang dimana stabilitas kapal ini memiliki titik penting, yaitu titik B, center of buoyancy, di mana memiliki peran yaitu saat kapal goyang, center of buoyancy merupakan titik di mana kapal dapat tegak. Dan untuk titik J merupakan center of gravity, di mana dia adalah titik pusat gravitasi dari kapal, dan titik metasentra, yang artinya meta merupakan titik yang dapat berubah-ubah, sehingga titik metasentra dapat berubah-ubah, dan juga titik K atau titik kill. Dapat kita lihat bahwa stabilitas kapal terbagi menjadi tiga, yaitu stabilitas positif, stabilitas negatif, dan juga stabilitas netral. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah hambatan kapal. Semakin besar hambatan yang ada, maka akan semakin besar kerja mesin yang dibutuhkan. Hambatan-hambatan kapal sendiri ada dibagi menjadi 4. Ada frictional resistance, wave making resistance, eddy resistance, dan air resistance. Kemudian materi selanjutnya merupakan penggerak kapal dan juga mesin kapal, yang dimana sistem penggerak kapal sendiri itu adalah propellers, yaitu baling-baling, paddle yaitu roda besar yang umumnya dibangun dari kerangka baja, dan rotasi dari roda besar tersebut yang membuat adanya gaya dorong. Dan untuk wheels dan untuk water jet sendiri merupakan sistem yaitu adalah pompa air yang memiliki tekanan sangat tinggi sehingga dapat memberikan gaya dorong yang terletak di buritan kapal dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada sail atau layar, di mana layar adalah alat utama pada saat kapal zaman dahulu, yang dimana hanya menggunakan arah angin, yang dimana angin tersebut akan mendorong dari layar-layar pada kapal kita untuk memberikan gaya dorong pada kapal.
Yang terakhir adalah buoyancy, di mana salah satu contoh buoyancy adalah kapal selam layang bawah air yang mengubah gaya apung menjadi gaya dorong menggunakan sayap, atau yang lebih baru berbentuk lambung. Kemudian untuk power source dari mesin kapal sendiri dibagi menjadi 6, yaitu adalah diesel engine atau mesin diesel, steam engine atau mesin uap, steam turbine atau turbin uap, gas turbin atau turbin gas, nuklir reaktor turbin atau turbin berenergi nuklir, dan juga elektrik motor. Yang dimana selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran kalkulasi daya mesin untuk penggerak kapal yang dapat kita lihat sendiri, yaitu dengan diagram EHP atau effective horsepower, yang dimana pengukuran kalkulasi daya mesin untuk penggerak kapal juga ada DHP, delivered horsepower, BPH, brake horsepower, dan juga effective horsepower atau EHP. Yang dimana grafik atau diagram EHP ini menunjukkan bahwa tenaga yang dikeluarkan sebuah kapal dari mesin utamanya akan mengalami penurunan hingga sampai pada propellernya. Dikarenakan adanya alat-alat atau bagian-bagian penunjang dari main engine kapal menuju propeller yang menyebabkan adanya penurunan dari tenaga yang dikeluarkan oleh main engine yang akan disalurkan kepada propeller. Kemudian alat bantu pada geladak. Alat bantu pada geladak sendiri ada banyak, yaitu mesin jangkar, tali temali, mesin tambat, mesin bongkar muat, mesin skoci, hose pipe and anchor pocket, sama chain locker. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rantai pasok. Untuk teman-teman, rantai pasok itu apa sih? Rantai pasok merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinator, penjadwalan, dan pengendalian terhadap suatu keadaan produksi serta pengiriman produk berupa layanan jasa dari masuk ke pelanggan. Sedangkan perbedaannya untuk logistik, logistik merupakan sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, efisiensi, dan efektivitas aliran serta penyimpanan barang. Dan untuk logistik maritim sendiri adalah proses merencanakan serta melaksanakan juga dan mengontrol pergerakan barang agar bisa dengan biaya yang bisa dikatakan hemat atau murah dan juga dengan informasi yang memadai melalui kegiatan angkutan laut. Yang kemudian sistem pengelolaan pelabuhan itu dapat kita ketahui bahwa dalam hal pengelolaan pelabuhan, perubahan terpenting dalam UU nomor 17 tahun 2008 adalah dilakukannya pemisahan regulator dan operator. Yang dimana sebelumnya regulator memiliki peran yang sama sekaligus sebagai operator dan di pelabuhan dipegang oleh PT Pelindo. Yang dimana sekarang ini sistem pengelolaan pelabuhan ada dinamakan yaitu landlord port, di mana landlord port sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan pelabuhan yang hanya menguasai dan memiliki infrastruktur, dan sedangkan untuk suprastrukturnya akan disewakan dengan jangka waktu yang cukup panjang kepada operator swasta. Kemudian ada tool port, yang dimana tool port sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan pelabuhan di mana sang pengelola memegang semua jenis infrastruktur serta infrastruktur yang nantinya akan disewakan kepada pihak swasta. Untuk operating port sendiri, perbedaannya adalah operating port memiliki suatu sistem pengelolaan pelabuhan yang dimana suatu kegiatan dan yang dimana semua kegiatan dan segala jenis infrastruktur serta suprastrukturnya hanya dilakukan oleh pengelola pelabuhan itu sendiri, yang biasa disebut sebagai service port. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian adalah rangkuman dan juga video saya.
mengenai materi pengantar teknik perkapalan selama 1 semester ini. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.